Halo semua, rumput takoyaki di sini. Oke, kali ini aku mau ngobrol tentang bagaimana cara menemukan teman dengan minat yang sama. Kemudian, selain itu, aku juga mau ngobrolin tentang bagaimana memulai percakapan dengan orang baru mengenai minat dan hobi. Kenapa aku gandengin kedua topik ini? Karena menurutku ini sangat terkait. Kemungkinan besar kita bisa menjadi teman kalau ada kesamaan. Kesamaan ini nggak selalu harus dari hobi atau dari minat ya. Bisa jadi karena sama-sama suka ngobrolin orang, suka ngobrolin orang. Well, itu juga minat ya. Oke, pasti ada suatu kesamaan yang bikin kita bisa connect sama yang bersangkutan atau banyak orang lain. Kan kita biasa temenan nggak selalu berdua kan, ada bertiga, berempat, bahkan banyakan orang, ngegeng. Bisa, oke, kita mulai ya. So, pertama-tama, untuk menemukan teman dengan minat yang sama, nih kamu bisa coba beberapa cara berikut. Satu, kita bisa cari tahu tentang komunitas atau kelompok yang berkaitan dengan minat atau hobi yang kita punya. Contoh nih, aku suka baca buku. Aku pasti cari orang yang sama-sama suka baca buku. Kenapa? Kan nyambung nih kita ngobrol. Tapi buku aja macam-macam loh. Ada yang bukunya tuh buku fiksi, non fiksi, buku cerita bergambar, buku komik, itu sama ya. Tapi cerita bergambar sama komik agak beda loh. Nah, terus mungkin nih kamu suka hiking, berarti kan kamu akan nyambung dengan orang yang sama-sama suka hiking. Bisa nih ngobrol, aku bulan lalu baru loh ngedaki Gunung Semeru. Terus ngobrol sama siapa? Aku ngedaki Gunung Salak. Kalau bisa ngedakinya bulan ini loh yang paling oke. Boleh dong kita bareng-bareng ya pergi ke Rinjani. Kan nyambung banget nih. Atau grup musik. Misalnya kamu suka nonton konsernya Taylor Swift, kamu Swifties, atau mungkin yang suka nonton yang jadul-jadul misalnya Westlife, atau mungkin yang lebih jadul lagi misalnya ABBA. Ya itu jadul banget zaman mama. Oke, atau komunitas seni, orang-orang yang suka ke museum art ya, lihat painting atau sculpture, patung-patung. Nah, ketemu sama orang-orang yang punya hobi yang sama itu akan sangat menyenangkan, di mana kalian bisa berpotensi nih bisa jadi teman. Kenapa? Satu kan ada at least nyambung, tapi memang ini berhubungan sama kepribadian. At least langkah pertama sudah dapet nih minat yang sama. Oke, kedua, tadi kan udah cari tahu komunitas yang berkaitan dengan minat yang sama. Kedua, bisa daftar ikut kursus atau kelas yang berhubungan dengan minat dan hobi kamu ini. Satu, misalnya kamu suka seni, ikut kelas desain grafis atau kelas melukis. Kan nanti di orang-orang yang kamu ketemu nanti pastinya orang-orang yang punya minat yang sama dong. Kalau enggak akan ikut kelas itu. Atau orang yang baru mau mencoba untuk membuka cakrawala baru di minat tersebut. Kita bisa nih saling sharing knowledge, pengetahuan yang terkait. Kemudian kamu suka olahraga, pertimbangkan nih ikut misalnya gym atau kelas yoga. Nah, di kelas-kelas semacam ini ketemulah dengan orang-orang dengan minat yang serupa dan kita bisa membangun hubungan. Kemudian selanjutnya gunakan media sosial atau aplikasi khusus. Manfaatkan media sosial atau aplikasi khusus nih, misalnya ada grup Facebook, forum online, atau ada aplikasi misal Meetup nih. Aku pernah pakai Meetup. Di situ ada orang yang sama-sama suka ngobrol atau suka minum kopi, suka baca buku. Apalagi pas zaman pandemi kemarin, itu Meetup mengebantu banget. Aku ketemu banyak orang yang sampai hari ini aku masih ngobrol dan dia dari negara-negara lain. Oke, gunakan platform ini untuk mencari kelompok yang sesuai dengan minatmu. Dan selain itu, kelompok-kelompok yang berkumpul ini kan dia pasti ada kesamaan nih. Itu dari satu hal ngobrol bareng bisa ke hal-hal lain, bisa traveling bareng nantinya, atau cari barang-barang yang berhubungan sama minat, atau saling kasih informasi ada barang second atau barang yang rare, langka ada. Nah, kalau nggak dari satu kelompok tertentu yang sama-sama ada kesukaan kan nggak mungkin kamu tahu. Kemudian hadiri acara atau festival. Nah, di acara atau festival, misalnya suka musik kan berarti di konser atau festival musik akan ketemu dengan orang-orang yang minat yang sama dan kamu bisa berinteraksi. Ngobrol, susah loh cari tiketnya, aku 2 hari gue udah pada calo bla bla bla. Nah, kan dari obrolan itu saling tuker IG, saling tukar nomor WhatsApp, Telegram,
anything can be happen, jadi temen deh. Terus gunakan networking dalam lingkungan sekitar. Jadi jangan pernah ragu untuk berbicara sama orang-orang di lingkunganmu. Oke, kita bilang semua orang gak temen kan. Kita mulai dari kenalan atau teman kerja, sekolah. Nah, bagikan minat kamu kan yang nyambung, pasti langsung tertarik nih. Siapa tahu aja nanti akan ada the real friend yang memiliki minat yang sama denganmu, cuma kamu belum ngerti aja, belum sadar. Nanti lama-lama jadi sadar, jadi ada interconnectivity, ada hubungan, nyambung deh. Terus yang terakhir, terbuka dan ramah. Kita jangan jadi orang yang tertutup. Oke, everybody can be introvert, tapi introvert person yang pendiam, ada orang introvert yang kita tahu kok dia ramah, cuma dia mungkin tidak banyak bicara. Nah, ramah di sini senyum, bukan yang galak. Kayak terbuka dan ramah ketika bertemu dengan orang baru. Boleh loh ajukan pertanyaan tentang minat dan hobi. Kemudian dengan berinteraksi secara positif dengan orang lain, kamu juga dapat menemukan kesamaan minat dan membangun koneksi yang lebih dalam. Ingat ya, bahwa menemukan teman dengan minat yang sama itu memerlukan waktu serta upaya. Jangan takut untuk mengambil inisiatif dan mengikuti kegiatan yang relevan, connect sama minat dan hobi kamu. Nanti dalam prosesnya jaringan sosial kamu akan makin bertumbuh, kamu akan menemukan teman-teman yang berbagi minat yang sama denganmu, dan akhirnya ketemu di teman yang sejati. Kenapa sih kita bilangnya teman sejati? Teman sejati itu adalah teman seutuhnya yang kamu tahu kamu bisa berbagi banyak hal dengannya. Dan pada prosesnya memang gak gampang. Ada yang butuh waktu tahunan, ada yang bulanan, ada yang dalam hitungan minggu lah. Kayak kita siapa tahu nih ya, kita bisa deket sama dia. Which is aku harus kasih info ya, gak bisa secepat itu instan. Ada berbagai hal yang harus dilalui untuk tahu apakah yang bersangkutan benar-benar bisa kita bilang sebagai teman sejati. But at least kita mulai dari satu hal, dari minat dan hobi yang sama. Good luck ya, sampai jumpa nanti di ngobrol yang berikutnya mengenai cara memulai percakapan. Oke, sampai jumpa, take care everybody, dah.